Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili qala al imamul muallifu al hajru ay hadza al hajru. Inilah menjelaskan tentang al hajr, yaitu penyitaan atau pensegelan. Al-hajru lughatan al-man'u, secara makna definisi bahasa. Yang namanya al-hajr atau penyitaan atau penyegelan, al-man'u yaitu mencegah atau pelarangan. Wa syar'an, dan secara syariat agama Islam, jadi Islam pun memberlakukan penyitaan atau penyegelan, yaitu al-man'u min tasarrufin khasin bisababi khasin. Yang dimaksud dengan penyitaan di sini adalah melarang min tasarrufi khasin, daripada membelanjakan akan harta. Orang itu walaupun harta sendiri, maka dicegah, dilarang menggunakan atau membelanjakan harta itu, dikarenakan ada ketentuan dan sebab tertentu. Maka pencegahan atau penyitaan terhadap seseorang itu ada dua macam kalanya. Yang pertama yaitu masyuri'a li maslahatil mahjur alaih, sengaja disita, disegel karena demi kebaikan orang yang disegel, orang yang disita hartanya. Yang kedua adalah wa ma syuri'a li maslahati ghairi, yaitu disita hartanya, disegel hartanya untuk dia pergunakan untuk kemaslahatan orang lain. Maka jamaah sekalian, bagian yang pertama yaitu dia disita, dilarang menggunakan hartanya karena untuk kebaikan mahjur alaih, kebaikan dirinya sendiri. Semisal al-hajru fil mali ala safihi, yaitu orang bodoh disita dia, disegel hartanya, wa huwa al mubaziru limali, karena dia kebodohannya adalah suka memtabzirkan harta, suka membuang-buang harta, memubazir-bazirkan harta. Ka'ayyarmihi bi bahrin, misalkan hartanya dia buangin ke laut. Ya, ada orang punya banyak banda, dia buang-buangin ke laut. Ini orang pinter apa orang bodoh? Kita kata orang bloon amat ya, benar. Nah ini hukum syariat memberlakukan segera disita hartanya. Oh, itu dibuang-buangin malah, nah, disita. Ya, misal gitu. Au nahwihi, atau lain sebagainya, ya. Jadi menyemas, dipendem, malah dibuang ke tong sampah, dilempar ke api. Ini mas beneran Pak, bukan mas Jawa. Ya, mas beneran. Ya, atau au yudai'ahu bigubnin fahisin, atau dia punya harta, ya, tapi dia sia-siakan dengan melakukan penjualan tapi rugi besar. Misalkan punya dagangan handphone, iPhone dia jual 500.000. Gimana kira-kira Pak? Nah ini namanya gobnin fahisin fi muamalat. Jadi jual beli tapi bikin kerugian besar. Ya banda-banda dia Pak. Kalau banda orang mah ya habis di, ya. Au isarfihim haramin, atau punya harta banyak tapi selalu dia gunakan untuk maksiat, untuk yang haram. Ya. Apa misalkan judi online, duitnya banyak buat judi mulu, segera disita tuh. Duit banyak buat narkoba mulu, habis.
Duit banyak, nyawer. Nyawer sejuta, habis tuh duit. Ya, segera disita. Kan untuk barang yang haram, kemudian dia buang itu segera disita. Ya, itu salah. Dan juga diserupakan dengan itu adalah yaitu al-hajru ala sogir, dicegahnya anak yang masih kecil ya untuk melakukan uqudul muamalah, jual beli, akad jual beli, tapi bocah masih balita, berarti itu bawah 5 tahun, bawah 5 tahun, dia nggak tahu kalau TV flat itu harganya jutaan, dia beli, dia jual 20.000, yang penting bisa beli. Nah, itu batal Pak, transaksinya batal. Nah, itu anak dicegah. Wala yakunu qadiyan, nggak boleh jadi hakim, anak balita jadi hakim. Wala walian, nggak boleh jadi wali nikah, jadi nggak boleh berlaku sebagai waliun nikah, wala ghairuhu, atau perwalian yang lain ya, wali harta, wali nikah nggak boleh. Adapun nama ibadatul mumayyiz, adapun yang terkait dengan ibadah balita itu nggak dicegah, silakan balita beribadah, jadi itu nggak dicegah ya. Fatasihu, maka ibadahnya disahkan, tapi bahasanya belum menerima pahala, jadi boleh-boleh saja ya. Atau kawakaza iznuhu bidukhulid dar, boleh anak kecil memasukkan orang tamu di dalam rumah, silakan Pak, tong neng, ada bapak, ada, masuk Pak, maunya gitu tuh, itu diperbolehkan. Wa yusolil hadiah, dan kemudian menyalurkan hadiah. Jadi ada bocah terus bikin kuis, ada bocah bikin kuis ya, udah banyak sekarang kali ya, yang anak-anaknya artis tuh kan suka bikin hadiah ya Pak, bocah kecil-kecil buat nih hadiah dari si Anu, nih, itu soal hadiah Pak. Kemudian wataprikiz zakat ya, boleh dia membagi-bagikan zakat itu karena itu dalam hal ibadah, kalau dalam hal ibadah. Dan juga dicegah orang gila. Kalau orang gila itu semuanya ya ibadahnya nggak berlaku, jadi ada orang gila ngikut sembahyang, suruh pulang Pak. Dia termasuk semuanya, muamalah juga tercegah ya, kemudian wilayah juga nggak boleh. Ada satu Pak, walinya ada nih, perempuan nggak punya wali di muka bumi ini, ada satu abangnya wali tapi edan, ya kagak bisa. Gimana dia mau mengucapkan ijab, ya kan? Nggak sah, walinya nggak sah, muamalahnya apalagi, dan bahkan ibadahnya nggak sah. Artinya dia tidak diperkenanan untuk ibadah. Biarin dia mah gila ibadah, habis dia obrak-abrik. Ntar dia kencing di situ gimana? Namanya orang kagak beres. Jadi itu yang tercegah demi kemaslahatan dia. Kemudian dicegah penggunaan harta demi kemaslahatan orang lain, yaitu al-hajru alal muflis bi ahyani mali. Dicegahnya seseorang yang bangkrut ya, seorang mengalami kebangkrutan, maka segera hartanya dilakukan penyitaan. Ahyani malihi, jadi apapun bentuk harta dia yang dia punya itu dia disita untuk dapat dipergunakan oleh dia demi kemaslahatan orang lain, tentu kemaslahatan orang yang minjemin. Wa huwa syar'an, dan itulah menurut syara adalah manzada dainuhu, yang muflis disebut orang bangkrut adalah orang yang utangnya melebihi, dan utangnya utang kontan, bukan utang cicilan. Utang cicilan kan masih berjangka sekian. Al-lazim, dan kemudian yang perlu sangat dibutuhkan atau tidak dapat dihindari, artinya dipaksa dia harus disita itu barangnya karena keperluan yang sangat tidak bisa dihindarkan.
Kemudian li adamin, utangnya kepada sesama, artinya sesama anak Adam, nggak terkait sama Allah. Kan ada yang utang kita sama Allah, namanya bayar kafarat. Kemudian seperti utang kepada Allah seperti zakat. Zakat nggak dibayar-bayar, sita. Tuh dia nggak bayar-bayar zakat tuh, sama pengurus masjid disita, nggak bisa. Karena zakat terkait dengan hutang kepada Allah. Jadi utang yang kepada orang aja. Kemudian ala malihi, tadi ya, hartanya melebihi, utangnya melebihi dari hartanya. Jadi dia punya harta sekian, utangnya udah mumbul, maka bisa segera dilakukan penyitaan. Tapi kalau sawa malihi, utangnya masih sepadan dengan harta yang dia miliki, belum bisa disita. Atau naksihi, utangnya lebih sedikit dari harta yang dia punya. Jadi tidak bisa Pak, dalam Islam itu orang masih sanggup atau masih berkesanggupan punya harta yang melebihi daripada hartanya, lebih dari hutangnya. Hutangnya cuma setengah atau kurang dari setengah hartanya, setengah hartanya itu nggak bisa disita. Atau masih sepadan hutangnya, misalkan harga rumah dia masih punya 500 juta, hutangnya juga masih 500 juta, belum bisa dilakukan penyitaan karena masih ada kemungkinan dia bisa mampu bayar lebih daripada harta yang dia punya. Nah itulah, maka kemudian adapun bentuk dari akadnya sitaan seperti begini. Ayyakuna li Zaidin, kasusnya ada ayyakuna li Zaidin ala Amrin al-Fudinan. Jadi terjadi kasus bagi si Zaid atas diri si Umar, dia punya alfu dinarin. Si Umar nanggung utang sama Zaid sebanyak 1000 dinar. Halatan lazimatan zaidatan ala mali. Sementara hutangnya kontan, dia nggak cicil tuh minjemnya. Kontan udah 1000 dinar. Hartanya, sementara hartanya si Umar tidak sampai 1000 dinar. Fayat lubu Zaid au Amrun au Huma minal hakim, kemudian mengajukanlah kepada hakim si Zaid untuk menyita harta Umar, atau Umarnya sendiri bilang, ya udah Pak, rumah saya disita aja ya, karena saya punya kelebihan utang dari saya punya harta. Fayaqulu al hakim, maka hakim memutuskan mana'tu amron minat tasarruf fi ahyani mali. Aku putuskan, kata si hakim dalam persidangan, bahwa si Umar tidak boleh sejak ini menggunakan harta yang dia miliki. Jadi rumahnya dipasangin segel, orangnya dikeluarin dari situ. Kalau utangnya kelebihan dari jumlah atau dari harga rumahnya. Kalau masih sebanding nggak boleh ada penyitaan. Kalau masih, itulah. Kalau bapak bermain-main dengan api, ya kita api ya. Kalau nggak mau kebakar jangan main, karena dia akan terus menggunung tuh Pak, nambah lagi. Nah, dilihat berarti udah kelebihan nih Pak, sita udah. Ya karena udah ada apanya, kembangnya. Iya, ya begitu Bapak sekalian. Cara singkat, ya. Tabungan diblokir itu gimana? Apanya? Dan tabungan lagi maraknya tabungan kita yang katanya 3 bulan diblokir itu gimana? Dibuka, disita apa? Tabungan sama masyarakat itu yang di. Kenapa sebabnya? Karena ngutang, karena minjem. Enggak. Hah? Kadang tidak terpakai sama kita. Oh, yang itu, yang peraturan. Iya. Jadi begini, yang ada babu ihya'il amwat, babu ihya'il mamat, bukan ihyatil amwat. Kalau amwat orang-orang mati, kalau mamat barang mati, itu ya, bukan ihyatul amwat, ihyatul mamat, menghidupkan atau membudidayakan sesuatu yang mati. Tapi itu tidak merambah pada kepemilikan pribadi Pak. Misalkan ada kontrakan kosong aja, terus kagak dilihat, nggak ada
nggak ada terus disita, nggak bisa Pak. Itu udah hak namanya SHM ya. SHM nggak bisa. Itu nggak boleh. Jadi Ihyaul Amat itu lahan-lahan kosong yang masih dalam kepemilikan negara. Itu Ihyaul Mamat namanya. Jadi dalam fikih ada menghidupkan sesuatu yang disebutnya apa ya, lahan yang terbelengkalai. Nah itu milik negara, bukan milik pribadi. Makanya ada babu Ihya'il Mamat, bab menjelaskan tentang melestarikan atau menghidupkan lahan-lahan yang al-mamat itu tidak berfungsi. Itu nih dari dulu bisa buat lapangan bola, dipakai bola mulu, ya jangan dijadiin Ihyaul Mamat, masih dipakai. Udah nggak dipakai dah tuh, ya akhirnya tumbuh tumbuh apa rumput segala macam, maka kemudian dijadiinlah RPRTRA, ya. Itu Ihyaul Mamat, ya. Itu pemerintah dananya udah ada, tapi rumah orang kagak bisa Pak. Atau bisa jadi yang sengketa. Kalau yang sengketa bisa tuh Pak. Makanya jangan sampai ada terjadi sengketa Pak. Kalau sengketa bisa tuh Pak. Bisa Ihyaul Mawat nanti dilarikan ke bab fikih, itu bisa. Habis nyononya ngotot, ini yang ngotot, akhirnya ini nggak bisa garap, ini nggak bisa garap. Makanya ada babus suluh, nanti kita jelasin setelah ini, yaitu babus suluh, bab tentang perdamaian. Enaknya bagaimana nih? Ente punyanya, ente bilang ini ente punya semua, ane juga punya. Siapa yang duluan punya kira-kira? Lihat tanggal, dia tahu. Tapi saya kan tahun sebelumnya, tahun setelah itu saya juga punya ini. Oke, sekarang yang punya duluan segini dapatnya. Yang menyusul segini, itu suluh namanya Pak. Udah kita damai aja dah. Kalau udah saling damai, nggak bisa digarap lagi. Itu tenang aja Bang ya. Usaha abang mah nggak bakal Yang tabungan juga kan ada tabungan kalau diblokirin itu kan. Oh udah mulai ya? Iya, banyak kan tabungan kalau diblokirin yang katanya 3 bulan tidak bergerak. Oh tidak ada. Oh gitu ya? Iya. Oh enggak, maksudnya nggak ada tambahan, nggak ada kurangan, nggak tambahan gitu ya? Oh, waduh. Iya ya. Ngapa jadi ketabungan-tabungan ya? Biasanya Ihyaul Mamat itu adalah menggarap, bahasanya menghidupkan lahan yang terbelengkalai. Sampai rame nih. Kemarin teman saya di grup pesantren bilang, kira-kira kalau bini kagak dipakai. Makanya hati-hati Pak, punya bini kalau nggak diapa-apain entah Masya Allah. Ada babu Ihya'il Mamat, ada, tapi ada batasan Pak. Kepemilikan ini misalkan tadinya digarap orang, kemudian terbengkalai itu Pak, namanya lahan garapan dulu kan ya, kan istilah lahan garap ya. Udah tinggal tuh diambil alih tuh negara, yang disebut Ihyaul Mamat. Daripada tumbang kayu gini, mendingan kita manfaatin buat yang lebih, bikin pabrik apa kayak ayam, apa pertanian ayam, itu bisa. Tapi kalau pemilikan pribadi belum bisa itu Pak. Ya, atau mungkin giri gitu kan masih, oh bisa ditarik tuh. Ya, makanya buru-buruan dah ya kan. Buru-buruan, jangan banyak sengketa. Jangan banyak. Karena betul Pak, kalau nanti terjadi persengketaan dianggap itu nggak ada yang punya itu. Makanya ambil babus suluh, datengin Mbak Cing, ayo kita begini aja, ngambil jalan islah. Bahasanya islah atau as-suluh. As-sulhu khair. Kata Al-Qur'an, yang lebih baik itu kau berdamai saja. Udah pada ribut-ribut, udah yang gedean sono dapatnya ya. Yang ngerasa di situ tempatnya gedean
yang di luar, tapi dia punya hak milik juga, yang kecil-kecil selesai Pak. Ya itu dia. Tapi maaf ya kalau dalam hal masalah kepemilikan rekening pribadi saya belum bisa jawab nih. Tapi jauh yang saya tahu itu keterangan Ihya Ulmamat tuh bukan begitu. Ya kagak nambah, kagak kurang dalam jangka waktu, disita, diambil lah, bagaimana urusannya. Tapi kayaknya nggak segampang itu nyita. Emang dia bisa ngambil rekening pribadi kita? Oh, dibukuin doang ya, dibukuin kan ya. Artinya nggak fungsi lagi kali Bang, bukan diambil lah. Diambil juga kayaknya nggak bisa, dia nyairin duit yang ada di tabungan, emang bisa keluar kalau nggak ada kitanya? Hah? Nggak bisa kan? Cuman kitanya nggak bisa ngambil juga ya? Hah? Bisa kali. Hah? Kalau kagak bisa bagaimana itu? Ya, nggak bisa terus bagaimana? Dia kagak bisa ngambil, kita kagak bisa ngambil. Ya bagaimana itu? Itu berarti bukan Ihya Ulmamat. Dia juga nggak bisa membuktikan. Kita yang punya berarti bab Ihya Ulmamatnya nggak jelas. Bukan gitu, ada kita nggak sanggup menghidupkan. Serahin dah sama negara, diambil, set negara yang menghidupkan. Lah kalau dibekuin dia kagak bisa ngambil, kita nggak bisa ngambil. Wah, kentut jadinya kali. Ya. Jadi itu maaf, saya belum jelas juga detail pertanyaannya, saya belum jelas. Jadi kalau ini saya tawakuf dulu dah ya. Tapi sejauh husnuzon kita itu tidak semudah itu dia bisa. Karena yang saya tahu rekening pribadi tidak akan bisa pernah keluar dari tabungan itu tanpa yang mengeluarkan adalah atau kejadian meninggal dunia ahli warisnya nanti. Itu ya. Ya. Ada lagi Pak? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 واعف عنا يا كريم اغفر لنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل العلم وأهل الخير وأن تؤملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية دعواهم بها سبحانك اللهم تحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.